I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini aku akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kaidah-kaidah pemberdayaan zakat. Nah, zakat bukan sekedar kewajiban agama, tapi juga menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, apa itu pemberdayaan zakat? Pemberdayaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat tidak hanya untuk bantuan sesaat, tetapi untuk membantu mustahik menjadi mandiri dan bahkan menjadi muzaki di masa depan. Nah, adapun jenis pemberdayaan zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konsumtif, contohnya seperti bantuan sembako, beasiswa, dan pengobatan. Yang kedua itu produktif, contohnya seperti pemberian modal usaha, pelatihan, keterampilan, dan program UMKM. Nah, di era 5.0 sekarang ini, zakat sudah bertransformasi secara digital. Lembaga-lembaga zakat memanfaatkan aplikasi vintage untuk mengeluarkan zakat, pelaporan, hingga pelatihan kepada musafir. Lalu, bagaimana bentuk program pemberdayaan zakat? Nah, ada 5 fokus utama dalam program pemberdayaan zakat, yaitu yang pertama pendidikan, contohnya seperti beasiswa, pelatihan kerja, dan keterampilan. Yang kedua itu kesehatan, contohnya seperti pemeriksaan medis, pengobatan, bantuan obat, dan penyuluhan. Yang ketiga itu ekonomi, contohnya seperti modal usaha mikro, pelatihan bisnis, dan koperasi. Yang keempat itu infrastruktur, contohnya seperti pembangunan air bersih, listrik, jalan, dan toilet. Yang kelima itu bantuan sosial, contohnya seperti kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Nah, agar program berjalan efektif, maka dibutuhkan strategi manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, evaluasi, pengelolaan dana, hingga kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan dana halal? Nah, dana halal adalah dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga bank. Nah, dana ini tidak boleh dikonsumsi secara pribadi. Maka dari itu harus disalurkan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur atau program sosial lainnya. Nah, bagaimana jika dana ZIS ditempatkan di bank konvensional? Nah, prinsipnya sih tidak boleh karena mengandung unsur riba. Namun dalam kondisi tertentu dan jika dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan syarat dana tersebut segera dipindahkan ke bank syariah dan bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya. Nah, adapun peran relawan juga sangat penting dalam zakat, di mana relawan itu dapat membantu dalam yang pertama sosialisasi zakat ke masyarakat, yang kedua penggalangan dana, yang ketiga edukasi dan promosi zakat, yang keempat evaluasi program, yang kelima itu hingga membuat laporan keuangan lembaga zakat. Nah, relawan menjadi perpanjangan tangan lembaga amil zakat agar penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan semaksimal mungkin. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.